Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh dipimpin oleh Tuhan untuk kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami di dalam bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan kepada kami ya Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu. Dan rindu kehidupan kami didapati adalah kehidupan yang boleh mendengarkan akan firman-Mu, melakukannya, dan rindu di atas semuanya. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan. Karena itu kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan, ya Allah Roh Kudus, biar juga Engkau yang memimpin dan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dari Yeremia 4 ayat 5 sampai 31. Dipersilakan kepada setiap jemaat untuk membacakan keseluruhan dari bagian ini di rumah, boleh mempause dulu video ini. Tetapi di dalam bagian ini saya akan membacakan ayat 22 dan 27 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 22. Sungguh, bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ayat yang ke-27. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Sekali lagi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita melihat seseorang yang telah menunjukkan akan kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, namun ternyata ia ditolak? Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di masa pandemi ini, di mana ada seorang ibu yang sebagai donatur dan juga relawan yang terjun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat, berupa bantuan kesehatan dan juga bantuan logistik, berupa sembako dan juga nasi bungkus. Nah, suatu kali ibu ini bersama dengan timnya memberikan bantuan kepada masyarakat berupa nasi bungkus. Dan ketika ia tiba kepada seseorang yang ia lihat memang membutuhkan akan makanan, ia pun memberikan 2 nasi bungkus kepada seseorang tersebut. Namun apa yang dialami oleh ibu ini? Ibu ini mengalami yang namanya penolakan, di mana dengan alasan bahwa nasi bungkusnya itu tidak memakai plastik. Bahkan ibu ini mengalami penolakan dengan cara yang tidak sopan, di mana seseorang yang menerima nasi bungkus tersebut melempar nasi bungkus itu kepada ibu yang sudah memberikan nasi bungkus tersebut. Begitu miris yang terjadi kepada ibu ini, di mana ibu ini sudah menunjukkan akan kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, namun ternyata ia ditolak. Demikian juga di dalam firman Tuhan, ketika kita membaca akan kitab Yeremia ini, di mana Tuhan berulang kali ditolak oleh umatnya sendiri, padahal Tuhan sudah menunjukkan akan kebaikan hatinya, kemurahan hatinya itu kepada umatnya. Melalui Yeremia yang memberitakan akan berita penghukuman kepada umatnya, yaitu dengan maksud supaya umat Tuhan itu dapat bertobat. Namun umat Tuhan lebih memilih hidup di dalam kebodohan yang bagaimana membawa mereka kepada konsekuensi yang lebih buruk, yaitu mereka berpaling kepada berhala. Mereka bahkan lebih mempercayai bangsa-bangsa yang lain yang pada saat itu terlihat lebih berkuasa, yaitu bangsa Asyur dan Mesir. Mereka lebih mengandalkan bangsa-bangsa itu daripada Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi melalui Yeremia yang memberitakan akan berita penghukuman, ia pun bermaksud supaya umatnya itu dapat bertobat. Tidak terus-menerus hidup di dalam kebodohan, tetapi dapat hidup di dalam kebijaksanaan, yaitu memilih apa yang benar, yaitu firman Tuhan yang dapat membuat mereka terhindar dari konsekuensi yang lebih buruk. Dan menariknya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, meskipun Tuhan telah ditolak oleh umatnya, namun di dalam bagian ini, di dalam Yeremia 4 ayat 27, di situ dikatakan bahwa seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, di mana
umatnya itu memang akan mengalami yang namanya penghukuman, di mana bangsa Babel akan mengalahkan bangsa Asyur dan Mesir yang pada waktu itu bangsa Yehuda andalkan. Dan bagaimana lewat Babel yang mengalahkan mereka itu, umat Tuhan akan mengalami yang namanya masa pembuangan selama 70 tahun. Dan Tuhan mengizinkan akan penghukuman itu karena apa? Dengan maksud untuk mendidik, untuk mengasah kembali jemaat Tuhan, untuk berpaling kepada Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Dan Tuhan menyatakan di dalam ayat 27 ini bahwa Ia tidak akan membuatnya habis lenyap. Ia tidak akan membuat umat Tuhan itu habis lenyap. Tetapi dengan kasih yang daripada Tuhan, Tuhan akan memulihkan umat-Nya. Bahkan melalui Yesus Kristus, Tuhan pun menyatakan akan penebusan kepada umat-Nya yang meskipun berdosa tidak layak, namun Tuhan memberikan akan penebusan keselamatan itu kepada umat-Nya. Seharusnya umat-Nya dapat melihat akan kebaikan Tuhan ini, dapat melihat kemurahan hati Tuhan ini, dan tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan memilih apa yang bodoh, tetapi hidup di dalam kebijaksanaannya. Dan bagaimana jemaatnya yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini. Adakah kita juga di dalam perjalanan keselamatan kita bersama dengan Tuhan, kita ternyata memilih untuk hidup di dalam kebodohan, padahal Tuhan sudah menyatakan keselamatannya, Tuhan sudah menyatakan akan kebaikannya, kemurahan hatinya. Kita lebih memilih apa yang bodoh dengan hidup di dalam dosa kita terus-menerus. Di dalam perjalanan kita lebih mengandalkan hal-hal yang lain yang di luar daripada Tuhan. Mari melalui refleksi firman Tuhan pada hari ini, biarlah boleh mengingatkan kita untuk hidup bijaksana, yaitu dengar-dengaran pada apa yang menjadi firman Tuhan, yang dapat membentuk hidup kita, menghindarkan kita dari konsekuensi yang lebih buruk, dan rindu kehidupan kita didapati adalah kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang diberitakan kepada setiap kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, untuk kami di dalam perjalanan keselamatan ini boleh hidup dengan bijaksana. Tidak hidup di dalam kebodohan ya Tuhan. Hidup kembali pada dosa. Hidup mengandalkan hal-hal yang lain yang di luar daripada Engkau ya Tuhan. Dan tolonglah firman-Mu pada hari ini boleh menegur kami dan boleh membawa kami untuk boleh memilih hidup bijaksana, hidup yang sesuai dengan firman-Mu yang menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.